Halo hai semuanya, Assalamualaikum. Hari ini aku mau nge-review iPhone 13 Pro setelah pemakaian pribadi selama hampir 1 tahun. Tepatnya sih 9 bulan. Di sini aku cuma pengen sharing tentang pendapat dan pengalaman aku selama pakai handphone ini. Mungkin di antara teman-teman lagi ada yang pengen beli iPhone atau upgrade iPhone-nya ke iPhone 13. Karena iPhone 14 juga udah mau keluar, jadi harga iPhone 13 pasti udah turun. So, kalian bisa nonton video ini supaya kalian punya gambaran kalau misalnya kalian tuh beli HP iPhone 13 Pro setelah pemakaian 1 tahun tuh kayak gimana. Kita bakal bahas dari yang paling luar dulu ya, yaitu body dari iPhone ini. Bisa kalian lihat di bagian layar ini dengan bantuan tempered glass, itu masih aman banget, nggak ada lecet ataupun retak. Terus bagian samping-sampingnya aku bakal puterin. Kalian bisa lihat kalau bagian samping-sampingnya ini juga nggak ada lecet sama sekali, walaupun udah pemakaian 9 bulan. Paling banter itu ada sidik jari aja yang nempel di pinggir-pinggirannya, tapi kalau kalian elap itu udah bagus lagi. Dan ini bagian belakangnya, no lecet juga. Untuk bagian kameranya ini aku pakein cover ya, makanya kelihatannya sedikit lebih besar. Lanjut ke bagian baterainya. Di sini baterai health aku setelah 9 bulan pemakaian adalah 93%. Sebenarnya sampai 6 bulan pemakaian itu baterai health-nya masih 100%. Tapi karena setelah itu aku mulai bandel dalam pemakaiannya. Contohnya aku tuh nggak langsung ngecas setelah baterainya itu udah 20% atau kurang dari itu. Terus aku masih mainin HP-nya yang lagi dicas. Dan juga aku pernah pakai casan yang bukan ori. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa bikin baterai health kita itu turun. Tapi jujur menurut aku di angka 93% ini baterainya masih baik-baik aja. Nggak terlalu berbeda signifikan sama pas dia masih 100%. Kalau dipakai medsosan aja, baterai ini masih tahan seharian. Jadi ngecasnya cuma sekali dalam sehari. Tapi untuk penggunaan intens kayak misalnya ngetek video atau ngedit video dan main game, mungkin kita ngecasnya tuh bisa 2 kali sehari. Lanjut, kita bakal ngomongin tentang ProMotion Display. Fitur ini tuh menurut aku berasa banget, jadi pas kita gerakin layarnya itu pergerakannya cepet dan smooth. Nah, yang terakhir yang pengen aku bahas itu adalah fitur kameranya. Klaim iPhone yang bilang akan ada peningkatan di segi kameranya itu bener-bener berasa. Hasil tangkapan gambar ataupun video di iPhone 13 Pro ini menurut aku kayak ada brightness-nya gitu. Tapi tetap tajam. Jadi detail-detail dari si isi gambar dan video itu tetap dapet. Kayak gini contohnya. Untuk contoh videonya, kalian bisa lihat di video-video aku sebelumnya. Semua videonya aku ambil pakai kamera HP ini ya. Dan satu lagi yang aku suka dari kamera ini, pas kita ngambil foto atau video, itu autofokusnya bener-bener bagus. Jadi dia bisa ngedeteksi objek utama yang pengen kita highlight. Dan efek blur di bagian backgroundnya itu super natural. Nah, aku juga pengen jelasin tentang kekurangan-kekurangan apa aja yang aku rasain selama aku pakai HP ini. Dan aku jelasinnya sembari aku sharing ya, gimana caranya menabung dalam 1 tahun supaya bisa beli iPhone 13 Pro ini. Kekurangan pertama yang aku rasain setelah aku pakai HP ini tuh adalah bobotnya yang berat. Jadi kalau misalnya aku tuh lagi santai sambil mainin HP gitu kan, nah itu tuh nggak bisa lama-lama karena nanti tuh tangannya jadi kaku terus pegel gitu kalau misalnya kelamaan. Kekurangan yang kedua yang aku rasain kalau misalnya kita pakai HP-nya itu di outdoor dan di bawah sinar matahari, itu HP-nya jadi cepet panas. Alhasil kalau misalnya kita paksain terus untuk dipakai, itu baterainya bakal ngedrop. Kekurangan yang ketiga yang aku rasain itu adalah storage-nya yang cepat penuh. Salah satu penyebab utamanya itu karena foto dan video yang dihasilkan dari kamera ini. Jadi ukuran filenya itu cukup besar. Apalagi kalau kita nyalain fitur ProRes atau ProRAW yang ada di kameranya.
Satu file foto aja itu bisa 1 giga. Makanya untuk aku pribadi sih aku juga pakainya yang kamera biasa aja, karena hasilnya juga nggak jauh beda saat kita ngidupin ProRes atau ProRAW-nya. Dan kekurangan yang terakhir itu adalah harganya. Harganya tergolong mahal dan gak affordable buat semua orang. Hal ini sebenarnya wajar melihat kualitas yang bakal kita dapetin. Makanya kalau misalnya kita mau beli HP ini atau kita udah punya HP ini, kayaknya sayang deh kalau cuma buat sosmedan doang. Padahal HP-nya udah mumpuni banget nih buat diajak produktif. Kalau ditanya worth it atau enggak, kalau dilihat dari kualitas HP-nya, dari HP-nya itu sendiri worth it. Tapi kalau secara pemakaian, kita itu nggak terlalu produktif, cuma buat sosmedan doang, ini tuh kurang worth it sih dibuat dibeli. Oke, sekarang kita bahas tentang challenge menabungnya ya. Ini tuh challenge mingguan yang dilakuin dengan metode acak. Jadi ini tuh cocok banget buat yang punya pendapatan gak tetap, tapi yang pendapatan tetap atau bulanan juga bisa kok pakai metode ini. Jadi kalian ngisinya itu langsung 4 minggu sekali ngisi. Nanti kalian pilih aja 4 kotak yang nominal totalnya itu kalian rasa sanggup untuk kalian lakuin di bulan itu. Ini aku bikin kotaknya, ke samping itu 10 kotak dan ke bawah itu 6 kotak. Karena ini metodenya acak, jadi nominalnya ini beragam. Untuk targetnya sendiri ini 17.500.000. Jadi aku nyamain sama harga yang ada di websitenya iBox. Ini tuh harga yang tertera pas video ini diambil. Ada kemungkinan harga ini bakal turun lagi ya, karena belum ada iPhone 14 di website pas aku lihat. Untuk waktu tercapainya target itu ada 52 minggu atau 1 tahun. Dan untuk range nominal pengisian itu mulai dari 50.000 sampai 600.000. Oke, kita selesaiin dulu untuk template challenge menabungnya. Nah, aku pengen ngobrol-ngobrol sedikit nih. Kalau menurut kalian, worth it nggak kalau misalnya kita itu beli handphone kayak semacam iPhone gini, tapi dengan cara cicilan? Kalau menurut aku sih enggak ya. Untuk barang-barang yang sifatnya tuh nilainya itu akan turun terus setiap tahun, itu sayang banget kalau misalnya kita bikin untuk cicilan. Belum lagi kalau misalnya nanti HP-nya hilang atau mungkin HP-nya rusak sebelum cicilannya selesai, itu kan malah jadi rugi ya. Jadi kalau misalnya kalian beneran urgent butuh handphone, mendingan kalian tuh beli yang sesuai sama kemampuan atau finansial kalian saat itu. Tapi kalau misalnya kalian punya target handphone yang kalian emang pengenin, udah lama banget nih, misalnya udah kalian idam-idamin banget, nah itu mendingan jangan dibikin cicilan, tapi kalian bersabar sedikit. Terus kalian nabung, kayak misalnya bikin challenge kayak gini, mau 1 tahun atau 2 tahun, nah nanti baru deh kalian beli. Dan juga kalau misalnya kita jadiin itu cicilan, rasa kepuasannya itu bakal berkurang, karena bakal ada rasa beban untuk bayar cicilannya itu. Ini juga salah satu hal yang selalu diingetin sama pak suami ya. Nah, ini kira-kira template buat challenge nabung iPhone 13 Pro untuk harga saat ini. Kalau misalnya kalian pengen aku bikin challenge nabung iPhone yang lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, sekian dulu videonya hari ini. Semoga videonya bermanfaat, bisa memberikan informasi, bisa memotivasi ataupun menginspirasi kalian semua. Makasih buat yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe dan like videonya kalau kalian suka ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.